Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hantu Penunggu Cermin. Kejadian ini terjadi saat aku kelas 2 SMA. Pada 2 jam terakhir pelajaran matematika, guruku nggak masuk. Akhirnya kelas yang sebelumnya sangat tertib dan tenang saat sedang pelajaran ekonomi berubah menjadi liar dan tak terkendali saat bel pergantian jam berbunyi dan guru keluar dari kelas. Ada yang main pesawat-pesawatan dari kertas ujian ekonomi yang baru aja dibagiin. Ada yang kejar-kejaran naik turun meja, ada yang bergosip di pojok belakang kelas, ada yang kabur dari kelas dan lain-lain. Di tengah-tengah kelas yang liar itu, saya bersama 3 temanku, Rara, Riri, dan Rere. Nama ini hanya inisial. Maaf jika ada kemiripan dengan nama yang aku sebutkan. Membentuk formasi 2 meja 4 kursi, lalu kita mulai bercerita ngalor ngidul tanpa mempedulikan keadaan kelas yang kacau itu. Awalnya kita cuma membicarakan hal garing seputar pacar baru Rere, ulangan ekonomi yang baru dibagiin. Waktu itu di kelasku yang lulus ulangan ekonomi cuma 5 orang dari 38 orang. Kolor tetangganya Rara yang tertiup angin dari jemuran, sampai akhirnya kita membahas soal penampakan yang ada di sekolah. Ceritanya kurang lebih begini. Temannya Rara dari kelas lain pernah ketemu Kunti di kamar mandi lantai 1. Terus yang terjadi selanjutnya bisa ditebak. Temannya Rara langsung hibrid keluar tanpa menoleh ke belakang. Menurut aku sih ceritanya lumayan serem. Tapi Riri yang belum pernah ngelihat setan atau hantu, apalah namanya itu, cuma berkata, "Kayak begituan kok kamu percaya? Mana ada setan nongol siang bolong." Setelah membahas kisah penampakan itu, kita menghabiskan sisa waktu 10 menit sebelum bel pulang berbunyi dengan melanjutkan kisah kolor yang tertiup angin. Keesokan harinya kita berempat masuk sekolah seperti biasa tanpa merasakan hal-hal yang aneh. Sampai akhirnya saat bel pulang berbunyi, teman saya Vivi menghampiri saya dan berkata, "Rupanya kamu sama Riri cepetan pulang ya, jangan terlalu lama di sekolah." Setelah itu Vivi meninggalkan saya yang masih cenggo mendengar perkataan dia. "Woi, ngapain lo bengong?" teriak Rere sambil menepuk pundak saya dari belakang. "Jangan ngagetin kayak gitu dong. Untung jantungku nggak copot," jawabku lalu keluar dari kelas bersama Rere. Pas saya nyampe di depan pintu masuk sekolah, Rara tiba-tiba nyamperin saya sambil ngomong, "Pak, aku harus remet Inggris nih. Tunggu bentar ya." Hari itu kita berempat rencananya pengen mampir ke toko bakmi yang udah sangat amat sering kita kunjungi. Saya cuma jawab, "Iya, cepetan ya." Lalu Rara langsung lari ke lantai 2 dan saya langsung nyamperin Riri sama Rere dan menyampaikan apa yang baru dibilang Rara. "Ya udah, temenin aku ke WC dong," kata Rere sambil meletakkan tasnya di pojok samping ruang tata usaha. Nyampe di WC kita bertiga cuma sisiran sambil berkaca. Setelah sisiran, Riri tiba-tiba bilang kalau dia mau pipis dulu. Jadilah saya sama Rere nunggu di depan pintu kamar mandi. Gak lama kemudian terdengar jeritan kencang dari dalam kamar mandi. Mendengar itu saya langsung teriak, "Kenapa Ri?" Pintu kamar mandi terbuka, lalu Riri langsung mencengkram bau Rere sambil teriak histeris, "Tangan, ada tangan." Saya yang emang dasarnya bego langsung merespon, "Kenapa sama tangan?" Belum sempat Riri menjawab, Rere tiba-tiba menjerit sambil nunjuk ke arah cermin yang aku belakangin. Dan pas aku sama Riri menoleh ke belakang, terlihat jelas ada sosok berbaju kumuh berlumuran darah, muka rusak penuh darah dan belatung, mata yang udah kelihatan daging-daging dan uratnya, rambut kusut berantakan, kuku hitam panjang, dan seringnya di bibirnya yang udah sobek. Jeritanku Rere dan Riri berpadu dengan nada tinggi,
Pas tiba-tiba sosok itu bergerak seakan mau keluar dari cermin. Jantungku serasa berhenti, lututku benar-benar lemes. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku mencoba kabur dari toilet itu bersama temanku. Keluar dari toilet itu, Rara datang nyamperin kita yang udah terduduk ngos-ngosan di samping toilet sambil berkata, "Wah, ngapain kamu di kamar mandi sampai ngos-ngosan begini?" Riri langsung menjawab, pikiran jangan ngeres mulu napa?" Belum sempat kita menjelaskan apa yang terjadi ke Rara, tiba-tiba Vivi nyamperin kita dan berkata, "Udah aku bilang, jangan lama-lama di sekolah." Saya yang masih lemes langsung nanya, "Kamu tahu tentang itu?" Vivi cuma menjawab, "Dia itu dulunya sekolah di sini. Dulunya tuh dia termasuk cewek populer seangkatannya. Dia juga punya kebiasaan berkaca lama-lama sambil mengagumi kecantikannya. Tapi beberapa tahun yang lalu, dia kecelakaan dan langsung meninggal di tempat. Dia nggak tenang. Gara-gara kecelakaan itu udah merusak wajahnya yang dulu selalu menjadi kebanggaannya." Aku, Riri, dan Rere terdiam antara percaya dan nggak percaya sama cerita dia. "Hah? Kamu pada ngomongin apa sih?" Tanya Rara yang emang gak tahu apa-apa. Belum sempat dijawab, Rere langsung nanya Vivi, "Tahu dari mana kamu?" Vivi cuma menjawab, "Singkatnya, aku bisa berkomunikasi dengan yang begituan." Lalu Vivi pergi meninggalkan kita berempat yang masih terdiam di situ. Rara pun membuka mulut dan berkata, "Remetnya diundur jadi besok. Kita jadi makan bakmi kan?" Aku pun menjawab, "Iya," sambil bangkit berdiri. Rere dan Riri pun ikut berdiri. Ada apa sih?" Tanya Rara sambil mengangkat tasnya dari lantai. Riri cuma menjawab, "Ntar di tempat bakmi aku ceritain." Kita pun langsung cabut menuju tempat bakmi dan memulai percakapan garing tak bermutu. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Kalau Anda punya pengalaman mistis dan ingin Anda bagikan di channel Sejuta Kisah, silahkan kirimkan cerita mistis Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Durasinya bebas. Dan jangan sampai lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.